Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di video Nami Kids ya. Hari ini kita akan bercerita mengenai sebuah kisah cinta yang legendaris di Nusantara, di mana kegagalan kisah cinta ini tuh menjadi awal mula mitos kalau orang Sunda itu nggak boleh nikah sama orang Jawa, yaitu kisahnya Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit yang jatuh cinta pada Putri Dyah Ayu Pitaloka dari negeri Pasundan. Nah, kisah cinta mereka tuh nggak berjalan dengan lancar, bahkan berujung peperangan hingga menewaskan sang putri. Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk kita rangkum bareng isi Google. Yang memulai kisah cinta ini adalah Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Kita cerita dikit dulu ya mengenai Kerajaan Majapahit. Jadi Majapahit ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara dan yang terbesar sampai di Asia Tenggara loh ya. Nah, Prabu Hayam Wuruk ini merupakan raja keempat di Majapahit. Nah, beliau ini punya seorang mahapati atau penasihat sekaligus juga jenderal perangnya Majapahit ya, yaitu Gajah Mada. Pasti udah gak asing lagi ya dengan nama Gajah Mada ini. Nah, duet antara Prabu Hayam Wuruk dan mahapatihnya Gajah Mada ini membawa Majapahit ke puncak kejayaannya gitu. Wilayah kekuasaan Majapahit ini benar-benar bertambah luas gitu. Bukan hanya di Pulau Jawa, tapi sampai ke Sumatera, Bali, Papua Nugini, Malaysia, bahkan hingga ke Filipina. Jadi kayak benar-benar duet yang epic banget. Nah, Gajah Mada ini juga terkenal ya dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, di mana Gajah Mada ini bersumpah gak akan makan buah palapa sebelum dia mampu menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, Putri Dyah Pitaloka ini berasal dari Kerajaan Pajajaran. Nah, Kerajaan Pajajaran ini merupakan salah satu negeri yang belum mampu dikuasai oleh Majapahit. Inilah yang menjadi awal mula tragedi yang sangat memilukan ini. Buat tahu kisahnya langsung aja ya kita cek. Check it out. Prabu Hayam Wuruk ini sebenarnya belum pernah bertemu secara langsung ya dengan Putri Dyah Ayu Pitaloka Citra resmi. Sampai satu ketika ada intelijennya Majapahit yang memang lagi memata-matai Kerajaan Pajajaran ya. Nah, dia ini melukislah sosok Putri Dyah Ayu Pitaloka. Nah, lukisannya ini menyebarlah di Kerajaan Majapahit hingga akhirnya sampai ke tangan Prabu Hayam Wuruk. Nah, melihat lukisannya Prabu Hayam Wuruk tuh kayak langsung love at the first sight gitu, kayak bener-bener langsung suka. Nah, Prabu Hayam Wuruk pun akhirnya berniatlah untuk menikahi sang putri. Jadi awalnya tuh sebenarnya nggak ada unsur politik di pernikahan mereka gitu ya. Jadi kayak pure Prabu Hayam Wuruk tuh jatuh cinta karena kecantikan sang putri. Mengetahui niatan Prabu Hayam Wuruk untuk menikahi putri dari Kerajaan Pasundan, para petinggi Majapahit ini sebenarnya nggak setuju, terutama Gajah Mada atau mahapatihnya ya, karena ternyata Kerajaan Pasundan ini merupakan target negara yang akan ditundukkan oleh Kerajaan Majapahit untuk memenuhi sumpah palapanya Gajah Mada. Nah, tapi Prabu Hayam Wuruk ini nggak peduli, pokoknya dia tuh tetap pada pendiriannya untuk menikahi sang putri. Nah, akhirnya dikirimlah utusannya Prabu Hayam Wuruk ke Kerajaan Pajajaran. Nah, utusannya ini diterima dengan baik oleh Raja Kerajaan Pajajaran, yaitu Maharaja Linggabuana, yang juga merupakan ayahnya Putri Dyah Ayu Pitaloka ya. Nah, rakyat Pajajaran juga bersuka cita lah mendengar berita tersebut, di mana putrinya ini akan dinikahi oleh raja dari Kerajaan Majapahit yang memang ketika itu tuh udah termasyhur banget.
Kerajaan Majapahit ini ternyata memberikan satu permintaan kepada Prabu Linggabuana. Jadi kerajaan Majapahit itu minta kalau pesta pernikahan antara Prabu Hayam Wuruk dan juga Putri Dyah Ayu Pitaloka ini dilaksanakan di kerajaan Majapahit dan akan dibuatkan pesta secara besar-besaran gitu. Nah awalnya para petinggi kerajaan tuh nggak setuju lah, karena nggak lazim kalau pihak wanita yang mendatangi pihak lelaki. Nah hal tersebut juga bisa membuat citra buruk untuk kerajaan Pajajaran. Nah tapi Prabu Linggabuana ini ya menerima, karena dia itu nggak mau merusak hari bahagia ya anaknya gitu. Dan Prabu Linggabuana juga mau mengantarkan sendiri anaknya ke Majapahit. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rombongan dari kerajaan Pajajaran ini bersiaplah untuk berangkat ke kerajaan Majapahit. Sampai akhirnya mereka ini tibalah di sebuah lapangan besar yang bernama Lapangan Bubat. Nah di sana rombongan kerajaan Pajajaran ini membangun sebuah pesanggerahan, kayak tempat peristirahatan gitu ya. Jadi rencananya kerajaan Pajajaran itu akan menunggu di sana. Nanti Prabu Hayam Wuruk ini akan menjemput mereka di situ dan mengantarkan mereka masuk ke Majapahit. Nah di sisi lain Prabu Hayam Wuruk nih ya di kerajaan Majapahit itu udah menyiapkan lah pesta besar-besaran. Nah mendengar rombongan Pajajaran ini udah sampai, Prabu Hayam Wuruk tuh seneng banget. Dia tuh langsung bersiap untuk menjemput rombongan Pajajaran dan membawanya ke kerajaan Majapahit. Namun Mahapatih Gajah Mada ini meminta agar Prabu Hayam Wuruk ini menunggu aja di istana Gajah Mada yang akan menjemput gitu keluarga dari Pajajaran ini. Nah untuk menghindari perdebatan, Prabu Hayam Wuruk ini akhirnya ya udah setuju aja gitu. Tapi memang ada yang aneh, karena Mahapatih Gajah Mada ini ketika akan datang ke Lapangan Bubat, dia tuh membawa serta pasukan elitnya, yaitu pasukan Bayangkara. Nah setibanya di Lapangan Bubat, Mahapatih Gajah Mada ini langsunglah menemui Raja Linggabuana. Dan di luar dugaan, Gajah Mada ini malah memprovokasi pasukan Pajajaran. Dia tuh bilang ke Raja Linggabuana kayak gini, sebaiknya kamu itu menyerahkan putri kamu, Putri Dyah Ayu Pitaloka, sebagai sesembahan kepada Majapahit, karena Pajajaran ini akan ditaklukkan oleh Majapahit. Daripada ada pertempuran gitu ya, lebih baik ya serahkan aja putrinya. Yang mendengar hal tersebut, Prabu Linggabuana tuh marah besar lah ya, sampai Prabu Linggabuana ini berkata, pantang bagi rakyat Pasundan ini untuk tunduk kepada Majapahit sedikit pun. Nah suasana pun akhirnya semakin memanas. Kedua pasukan ini gak bisa menahan emosinya. Akhirnya pertempuran pun tidak bisa terhindarkan lagi. Pecahlah perang yang sangat sengit hari itu di Lapangan Bubat, dan perang ini tuh terjadi tanpa sepengetahuan Prabu Hayam Wuruk. Dan jalannya perang juga nggak seimbang, karena Majapahit ya atau Gajah Mada ini membawa pasukan yang sangat besar, bahkan pasukan khususnya Gajah Mada gitu ya, Bayangkara. Sedangkan rombongan Pajajaran ini hanya bawa sedikit pasukan gitu ya, dan juga seluruh keluarga kerajaan yang harusnya dilindungi, yang nggak bisa perang gitu ibaratnya ya, karena tujuan mereka kan untuk pesta pernikahan ya, bukannya untuk bertempur. Nah akhirnya seluruh pasukan dan juga keluarga kerajaan Pajajaran yang turut serta hari itu tewas semuanya, termasuk juga Raja Linggabuana. Ya Allah sedih banget ya. Tapi nih ya, Gajah Mada dan seluruh pasukannya ini tidak menyentuh sedikit pun Putri Dyah Ayu Pitaloka, karena dia ini berniat untuk menyerahkannya ke Prabu Hayam Wuruk. Tapi Putri Dyah Ayu Pitaloka nih ya, yang melihat ayahnya, ibunya dan seluruh keluarganya ini tewas, dia tuh memilih untuk melakukan bela patih. Nah bela patih ini adalah prosesi bunuh diri gitu ya, untuk menjaga kehormatan kerajaan. Jadi Putri Dyah Ayu Pitaloka ini menghunuskan keris pusakanya kerajaan Pajajaran langsung di dadanya dan di depan di depan Gajah Mada gitu ya. Gajah Mada dan pasukannya kaget banget lah, karena melihat Putri Dyah Ayu Pitaloka ini bunuh diri. Sedih banget guys. Prabu Hayam Wuruk yang akhirnya mendengar insiden ini tuh langsung marah besar ya, terutama kepada Gajah Mada, karena menurut
Prabu Hayam Wuruk, perang ini tuh ya, perang Bubat itu terjadi karena keegoisan Gajah Mada semata untuk memenuhi sumpah palapanya ya. Karena sejak awal bagi Prabu Hayam Wuruk ini tuh nggak ada alasan untuk memerangi kerajaan Pajajaran. Nah, insiden tersebut tuh membuat hubungan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatihnya ini jadi bener-bener renggang. Nah, puncaknya Prabu Hayam Wuruk ini akhirnya mengirim Gajah Mada ke Makadipura, sebuah tempat yang jauh gitu ya dari ibu kotanya Majapahit, Triwulan ya, kota Triwulan ini. Akhirnya Gajah Mada ini nggak bisa menerima lah ya keputusan tersebut karena dia ngerasa tuh kayak lagi dihukum. Akhirnya Gajah Mada ini pun mengundurkan diri dari kerajaan Majapahit. Ada fun fact-nya nih ya, ternyata ada rumor ya yang menyebutkan kalau ternyata Gajah Mada ini adalah ayah kandungnya Prabu Hayam Wuruk loh. Walaupun belum tahu ya kebenarannya. Lain kali kalau emang kalian suka skandal-skandal kerajaan gini, bisa nih kita bahas ya. Setelah insiden perang Bubat ini, kerajaan Pajajaran pun berduka dalam waktu yang lama ya, karena mereka ini kehilangan hampir sebagian besar keluarga kerajaan ya, termasuk juga rajanya, ratunya, dan putrinya. Nah, akhirnya Niskala Wastukencana, adik dari putri dia Ayu Pitaloka yang selamat gitu ya, karena memang ketika itu dia itu nggak ikut ya dalam rombongan tersebut karena masih kecil, jadi kayak nggak diajak gitu ya. Akhirnya Niskala Wastukencana ini naik tahta lah ya. Nah, ketika Niskala Wastukencana ini naik tahta, dia itu memberikan larangan atau maklumat kepada seluruh warga di negeri Pasundan atau di kerajaan Pajajaran nih agar tidak menikah dengan orang Jawa. Nah, larangan atau maklumat ini bertahan selama berabad-abad di kerajaan Pajajaran, dan kayaknya sampai saat ini larangan atau maklumat tersebut tuh masih dipercaya oleh beberapa orang sebagai mitos. Nah, inilah awal mula gitu ya, ada mitos yang menyebutkan orang Sunda ini nggak boleh menikah dengan orang Jawa. Awalnya adalah dari perang Bubat. Nah, itulah tadi kisah perang Bubat ya. Nah, jadi perang Bubat ini juga sebenarnya di kalangan sejarawan dan juga budayawan ini tuh masih menjadi perdebatan ya. Apakah perang ini tuh asli atau beneran terjadi atau enggak gitu ya. Nah, buat beberapa orang yang percaya kalau kisah ini tuh benar, mereka tuh beranggapan karena kisah ini tuh tertulis dalam Serat Pararaton dan juga Kidung Sunda. Nah, buat yang nggak percaya atau menganggap kalau ini tuh hanya fiktif belaka, mereka tuh beranggapan karena kisah perang Bubat ini tuh nggak ada dalam buku Negeri Kartagama gitu ya, atau sejarahnya kerajaan Majapahit. Tapi memang beberapa orang tuh beranggapan hal ini tuh nggak dimasukkan gitu ya dalam sejarah Majapahit karena merupakan kegagalannya Gajah Mada. Tapi nggak tahu deh ya yang benar itu beneran terjadi atau enggak. Tapi intinya inilah awal mula mitos yang kayaknya beberapa orang masih percaya deh. Kalau kalian gimana nih? Percaya atau ya udahlah mitos aja gitu? Sekian kisah kita hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Bye bye.